Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How is your life today? Well, may Allah always give you a happiness and then healthy and also prosperous. Yeah, so am I. Okay, for today, Thursday on the 4th of March, 2021, we meet again in the English lesson. Before we start our lesson, because today is the first period, it's better for us to ask God Allah Subhanahu wa Ta'ala to guide us in order to run well for today. Okay, pray, begin. Amin. Thank you. And then secondly, remember that you always click the link of the presence, yeah, especially for you for the HI. Okay. Well, students, because next week you want to have the mid-semester test, so it's better for us now to discuss about some items, yeah, like Putih Tidar last Monday did. Okay, we want to discuss or we want to talk about the description about animal, and then simple present tense, and then number 3 is present continuous tense, and also number 4 is past tense. Okay, jadi kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang berkenaan dengan deskripsi masih, karena kita akan menghadapi tengah semester ya, supaya nilai kalian nanti semuanya nilainya di atas KKM ya, diupayakan. Oke, kami memberikan latihan-latihan mengenai simple present, present continuous, dan past tense. Okay, students, have you been ready? Okay, please try to pay attention well. Okay, don't forget to write something if it is necessary for you to do. Okay. The first one is like what you want to do at the mid-semester test. That for Roman 1, it is about the reading text, and the material is still in about the description of animal. Though we come to the recount text, ya, meskipun kita sudah sampai pada recount, tetapi materinya nanti di awal saya sampaikan bahwa masih berkenaan dengan deskripsi about animal, ya. Kemudian tadi yaitu tentang present continuous, simple present, kemudian past tense, yang terakhir adalah degrees of comparison. Namun kali ini Bu Guru tidak menanyakan tentang degrees of comparison karena Bu Titik sudah menyampaikannya kemarin. Okay, the first one, choose the correct answer by crossing A, B, C, or D. Ya, ini tidak crossing ya, tapi kita dengan memilih saja jawaban yang benar. Text 1 is for number 1 up to number 4. Yeah, I'm so sorry that maybe the example is still concerning about cat, about dog, begitu ya, yang simple. Tapi ada beberapa vocab atau kosakata yang baru yang perlu kalian perhatikan mengenai maknanya. Okay, now let's start. My name is Nuri. My name is Nuri. I have a hamster. It is small and cute. I call it Cow. Cow. My grandfather gave it last week. Cow has three different colors. Cow has 3 different colors. They are white, brown, and black. Cow's ears are small. It always squeaks in the time I come to close its cage. I feed it every morning. Cow likes to eat some leaves and grass. I take the grass from the field near my house. Cow looks happy eating the grass. I really love cow. Can you catch the idea? Bisa menangkap maknanya? Okay, my name is Nuri. I have hamster. Aku punya hamster. Hamsternya sangat manis meskipun kecil ya. Hamster itu kan kecil ya, kayak tikus kecil. Dan aku memanggilnya dengan cow. Yang beri siapa? Kakek ya, minggu yang lalu. Kemudian cow punya 3 warna yang berbeda, putih, coklat, dan hitam. Telinga dari cow itu kecil pastinya. Kemudian dia selalu yaitu
Squeaks, ya. Squeaks itu adalah mencicit seperti tikus ya. Manakala saya mendekati apa? Edge cage. Ya, edge cage itu apa? Yaitu kandangnya. Ya. Aku memberinya makan setiap pagi dan aku suka si kau suka makan dedaunan dan rumput. Dan aku mengambil rumputnya dari tanah lapang di dekat rumahku. Kau ya kelihatan sangat bahagia dengan ketika makan rumput tersebut. Aku benar-benar sayang kau. Now we come to question number 1. What does the text tell us about? Ya, jadi teks ini membahas tentang apa? Tadi di awal Bu Guru sudah menyampaikan sangat jelas sekali bahwa teks ini mendeskripsikan tentang siapa? Ya, tentang Nuri. No, tentang hamster. Hamster siapa? Hamsternya Nuri. Ya, berarti jawabannya adalah what does the text tell us about? The answer is Nuri's hamster. Ya, kenapa bukan a cute hamster? Kalau cute hamster itu nanti menjelaskannya tentang kekiutannya saja begitu. Dan kok tidak small hamster? Ya, sama. Nanti yang dibahas tentang hamster yang kecil begitu. Sedangkan di sini yang dibahas ataupun yang digambarkan ada warnanya, kemudian ada telinganya, ya, kemudian ada kebiasaannya dan ada makannya. Sehingga jawabannya adalah Nuri's hamster. We come to number 2. Who gave Nuri a hamster? Yang memberi siapa tadi? Yes. Her father, no. Her mother, no. Her uncle, no. So the right answer, jawaban yang benar adalah ya, her grandfather. Berikutnya, number 3. Does cow eating grass? Apakah kau makan rumputan tadi? Ya, tadi sudah saya bacakan tadi jawabannya bagaimana? Apakah jawabannya adalah yes it is? No. Ya, karena pertanyaannya das anak-anak, maka jawabannya tidak boleh dijawab dengan is. Kali lagi, karena pertanyaannya das, maka jawabannya tidak boleh dijawab dengan is. Ya, kemudian tadi makan rumputan tidak? Ya. So, the answer should be, jawabannya seharusnya adalah yes, it does. Bukan no, it doesn't atau no, it isn't. Number 4. Cow looks happy eating the grass. Ya, kau nampak begitu bahagia. Kata happy yang di underline ini maknanya sama dengan apa? Apakah patient? Ya, patient sabar, kind baik, friendly ramah. Pastinya bukan. Kata happy gampang sekali sama dengan glad. Oke, we come to teks berikutnya. Ya, berkisar tentang dog. Ya, si penulis, the writer, love dogs very much. I keep some dogs in my house. They are Casper, Midas, Brownie, and Dottie. Casper is a Dachshund. Yeah. He is short with long body and 4 strong legs. Jadi Dachshund ini adalah anjing yang bentuk tubuhnya panjang dan pendek ya, serta kakinya sangat kuat. Kemudian Brownie is a collie. Ya, she has long and thick fur. Ya, badannya panjang dan bulunya tebal. Itu adalah Brownie yang dia adalah collie. Jadi collie itu adalah hewan yang berbulu tebal serta berbadan panjang. What color is her fur? Brown, of course. That's why I call her Brownie. Ya, tadi anjingnya disebut Brownie karena warna bulunya berwarna coklat. Berikutnya, Dottie is a Dalmatian. Ya, Dottie is a Dalmatian. She has a slim body, tubuhnya yang langsing, yang kecil, and 4 long legs, serta kakinya panjang. She has thin fur, tapi di sini si Dottie di sini bulunya tipis, tidak seperti yang tadi. And dots all over the body, serta ada belentong-belentong di seluruh tubuhnya. Kemudian the last is Midas. He is a bulldog. Ya, anjing bulldog.
He has a large head, a short neck, and thick short legs. He is very strong. I always take care of my dogs every day. Ya, ingat bahwa neck ini adalah leher ya. Jadi si bulldog tadi berkepala besar ya. Kemudian lehernya pendek serta kakinya pendek pula. Ya, kakinya pendek pula dan besar. Dia sangat kuat. Dan I always take care. Ingat, take care itu apa? Oke, merawat ya, sama dengan apa? Keep atau look after ya. Ingat, take care sama dengan keep atau look after. Dulu pernah keluar dalam tes ya. Perhatikan, diingat-ingat ya. Siapa tahu nanti ini juga keluar lagi ya. Karena kita hubungannya dengan pet itu berarti suka merawat begitu ya. Ada kata-kata merawat. Okay. Now we come to number 5. What kind of text is the text about? Masih berkisar tentang itu. Apakah itu recount? No, ya, karena recount menceritakan tentang pengalaman seseorang di waktu lampau. Ya, apakah itu naratif? Ya, naratif itu tentang kisah, ya, kisah begitu, pengalaman, ada komplikasi, ada resolusi seperti itu. Apakah itu report? Kalau report itu mungkin ya hampir sama dengan deskripsi. Hanya dulu pernah saya sampaikan bahwa report itu lebih umum. So, the right answer should be a descriptive text. Ya. Berikutnya, we come to the generic structure of a text is ya. Teks ini namanya deskriptif, itu struktur generiknya apa? Apakah deskripsi kemudian identification, ataukah orientation, event, orientasi pendahuluan, peristiwa-peristiwa, kemudian reorientasi penutup, ataukah reorientasi, event, dan kemudian pembuka, orientasi? No, of course. Jadi, kalau deskripsi itu bagiannya adalah identification, kemudian description. Jadi, pengenalan dulu tentang apa, siapa, atau di mana yang akan dijelaskan, ya, paragraf 1. Kemudian deskripsi adalah penggambaran. Berikutnya, they are Casper, Midas, Brownie, and Dodgy. The sentence is the blah 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 of the text. Ya. Ada kalimat ini tadi, they are Casper, Midas, Brownie, and Dodgy. Ya, ini masih merupakan tentang apa? Yaitu masih tentang identifikasi daripada siapa, yaitu dogs ini tadi. Oke? Berikutnya, he short with long body and 4 strong legs. Ya, the sentence is one of the. Ya, dia ini merupakan deskripsi dari salah seekor anjing di sana. Maka dia disebut sebagai apa? Apakah event, peristiwa-peristiwa, orientasi? Bukan. Ini ada pada teks recount ya. Maka yang benar apa? Yaitu merupakan salah satu contoh dari description. Ya, berikutnya, how many dogs does the writer have? Ada berapa anjing tadi? Ya, kita lihat ya. Tadi ada jawabannya adalah 4. Ya. Ada Casper, ada Dalmatian ya. Kemudian ya kita lihat tadi. Ya, ada Dalmatian, ada Casper. Okay. Now we come to number 10. What does Casper look like? Ya. Pertanyaan seperti ini menanyakan apa, anak-anak? Yaitu menanyakan physical description, gambaran fisik dari hewan yang kita maksud, atau gambaran fisik dari benda yang dimaksud. Maka jawabannya adalah a short with long body and strong leg. Jadi Casper itu gambarannya adalah seekor anjing yang tubuhnya panjang dan kakinya kuat, ya, seperti itu. Berikutnya, why does the writer call the collie Brownie? Kenapa tadi si collie kok disebut Brownie? Pastinya karena because, apakah she like brownies? Like you? Pastinya bukan, ya. She has brown ear? No juga. Jawaban yang benar karena she has brown fur. Mempunyai bulu berwarna coklat.
Number 12. What kind of dog is Dottie? Dottie itu anjing macam apa? Ya, apakah ada Dachshund? Apakah Bulldog? Apakah Collie? No, dia tadi si Dottie adalah Dalmatian. Oke, nomor 12. Tidak terlalu sulit. Now we come to text number 13 up to 15. Ada satu teks yang Bu Guru sampaikan masih tentang sudah tidak lagi tentang deskripsi, tapi sedikit melangkah pada teks recount. Ya, masih ingat ya? Last week I and my dad went to a store. We went there to buy some candies. In the store, the candies looked so good. I would have bought a lot of them, but my dad said I could only have 3. I gave the store owner the money for the candies. As we left the store, I ate one of the candies. It was yummy. Yeah, I hope we come back soon. Yeah, ini merupakan salah satu dari teks recount yang menceritakan tentang si penulis yang pergi ke sebuah toko dengan membeli permen. Ya, bagaimana rasanya? Ya, yaitu yummy, enak banget, ngejat ya. Oke, pengennya membeli semuanya, tapi ayahnya mengingatkan, tidaklah, kamu beli saja jumlahnya 3. Dan Bu Guru ingatkan bahwa di sini menggunakan kata kerja kedua seperti when, kemudian looked, kemudian would, ya, kemudian said, gave, memberi, left, ya, meninggalkan, ate, makan, ya. Itu semuanya, kemudian was. Itu menunjukkan bahwa cerita ini sudah lampau, ya, sudah lewat. Yaitu kapan? Last week, minggu yang lalu. Teks ini disebut sebagai recount. Sekarang pertanyaan tentang teks tersebut. Number 13. What kind of text is the text about? Tadi sudah Bu Guru sampaikan. The answer is, it is about recount text. Number 14. The generic structure of the text is, ya, kerangka karangan dari teks recount itu apa? Apakah yang A, description identification, ataukah identification description? Kalau ini tadi disebut sebagai description, right? So, yang benar adalah orientation dulu, baru event, baru reorientation, bukan yang D. Well, we come to number 15. Last week, I and my dad went to a store. The sentence is the, ya, last week itu merupakan apa? Yaitu merupakan orientation, merupakan pembuka. Minggu yang lalu, aku dan ayah pergi ke sebuah toko. Maka ini membuka sebuah kisah, membuka sebuah pengalaman. Maka disebut sebagai orientation. Good. Next, we come to number 16. I would have bought a lot of them, but my dad said I could only have 3. Yeah. And then I gave the store owner the money of the candies. As we left the store, I ate one of the candies. The sentence is the apa? Ya, kalimat-kalimat ini merupakan sebuah apa? Ya, apakah yang ini semuanya? Ya, pastinya bukan. Itu merupakan sebuah event, rangkaian peristiwa setelah sampai di toko tadi. Oke, event. 17. Who went to the store? Gampang sekali. Siapa yang ke toko tadi? Number 17 ini gampang, yaitu siapa? The writer and his dad. Number 19. Why did they want to go to the store? Kenapa mereka pergi ke toko tadi? Gampang juga jawabannya, yaitu bahwa the candies looks good. Ya, karena itu permennya enak ya. Ya, the writer wanted some candies. Ya, tapi ini bukan bukan alasan yang paling utama. Ya, tidak pengen permen, tapi permen sak-sake begitu ya, sembarang permen begitu. Tidak, karena di sini yang dimaksud kenapa sampai pergi ke toko itu karena permennya yang ya enak, yang bagus begitu, baik tampilan maupun rasanya. Now we come the last question for Roman 1. What did the writer feel about the candies? The candies were, ya,
apa tadi? Yaitu delicious. Kata yummy tadi adalah delicious. Okay, student, that's all for Roman 1, question number 1 up to number 20. Now, directly we come to Roman 2. Match the statement in column A to the words or phrases in column B. Yeah, okay, number 1. Amir's father blah 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 in 2015 in Mecca. So he lives with his mother every day. Ya, ayahnya Amir kenapa di Mekah sehingga saat ini dia tinggalnya hanya bersama ibunya. Apakah spend this morning, pass away, began atau rain? Yang betul pastinya adalah apa? Yaitu pass away. Ya, beliau wafat di Mekah ya. Insyaallah sahih. Number 2. It is a nice day today, hari yang menyenangkan, so we can enjoy our daily activity nicely. But yesterday, hari ini menyenangkan sehingga kita dapat menikmati hari kita, ya, aktivitas kita dengan menyenangkan sekali. Tapi kemarin apa yang terjadi? Apakah yang mana di sini? Ya, pastinya adalah rains, merupakan kata kerja kedua. Jadi jawabannya adalah E. Ya, karena yesterday, maka kita menggunakan kata kerja kedua. Ingat, past tense, oke? Okay? The charity concept of COVID-19, jadi konser amal untuk COVID-19, bla 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 at 7:30 and finished at 9:30 last night. Tadi malam. Apa yang terjadi? Jawabannya adalah mulainya jam 7.30, selesai 9.30. So, the right answer should be D. Good. Now, number 4. Siti, blah blah blah, a lot of money last Sunday. She went shopping and bought many clothes. Siti apa? Uang itu kalau uang diapakan anak-anak? Ditabung? Ya, betul. Tapi apakah di sini Siti menabung uangnya? Kemudian dia pergi shopping? Tidak. Yang benar adalah Siti membelanjakan uangnya. So, jawabannya adalah E, spend. Spend di sini menggunakan T, berasal dari spend yang berasal dari kata D. Ya. Jadi spend membelanjakan, pass away, wafat atau meninggal. The last, number 5. My brother read the novel seriously, so he didn't hear when I called him. Ya, begitu seriusnya membaca novel sehingga dia tidak mendengar ketika saya memanggilnya. Nah, di sini membutuhkan kata keterangan waktu. Apa keterangan waktunya? Adalah this morning. This morning itu maknanya apa? Tadi pagi. Berarti waktunya sudah lampau. Ya, oke. Ini soal yang berkenaan dengan past tense yang merupakan latihan nanti untuk materi tengah semester minggu depan. Oke, mulai tanggal 8 Maret. Now we come to bagian yang ketiga. State these sentences true or false. Ya, nyatakan benar atau salah. Baik, langsung saja we come to number 1. Dendi does his homework at home and so do the other students. Ya, Dendi mengerjakan PR-nya di rumah dan begitupun juga murid-murid yang lain. Ya. Di sini menggunakan kata does karena Dendi. Kemudian menggunakan kata do karena murid-muridnya banyak. Berarti tensesnya apa anak-anak? Masih ingat? Present continuous? Oh bukan. Past tense? Oh bukan juga dong. Karena di sini menggunakan does, maka menggunakan berasal dari kata do. Dendi does. Tapi kalau the students do. Berarti pernyataan ini true atau false? True, that's right. Ya, jawabannya adalah benar. Number 2. Keeping cats as pet is good, and I'm looking after the cat too. Ya, merawat kucing-kucing sebagai piaraan itu baik kan? Dan aku looking after. Kata looking after sama dengan keep, ingat? Ya, looking after sama dengan keep, sama dengan take care tadi. Ya, juga. Ya. Di sini menggunakan tenses apa anak-anak? Ya, present continuous. I am looking after. Berarti kalimat ini true atau false? Ya, karena sekarang ya berarti true menggunakan to be am, kata kerjanya plus ing.
Kalau he is, we are, they are, begitu ya. Present continuous. Number 3. There are so many people who likes to have fish as their pet. Ya, begitu banyak orang yang suka memelihara ikan sebagai hewan piaraan mereka. Benar atau salah ini? There are so many people. Banyak orang who likes. Kalau banyak orang itu penggantinya apa anak-anak? Kata ganti orangnya. He, she, banyak loh. Berarti apa? They. Ya. Kalau they, kata kerjanya bagaimana? Kalau they, Dewi Ayu nggak doyan es. Tapi di sini kok who likes. Berarti di sini ada S-nya. So, jawabannya, is it right? Of course no. So, the answer should be false. Good. Now, number 4. You made mistakes because you didn't follow the guidelines. Nah, di sini perhatikan. Made. Made itu berasal dari kata make. Merupakan kata kerja kedua. Berarti ini past tense. Kamu melakukan kesalahan-kesalahan karena kamu tidak mengikuti petunjuk. Kamu tidak. Nah, karena di sini made verb to, maka negatifnya menggunakan didn't follow. So, what do you think? Right or wrong? True or false? Yes, of course. Maka jawabannya adalah true. Sudah benar. Kalimat positifnya menggunakan verb 2, kalimat negatifnya menggunakan didn't, ikuti verb 1. Now the last one, number 5. It was him who takes money from your purse yesterday. Ya, itulah, dialah yang mengambil uang dari dompetmu kemarin. Yesterday berarti juga sudah lampau. Maka di sini it was betul. Terus di sini yang mengambil. Nah, tapi kok di sini kok takes? Berarti sinkron enggak ini? Tidak, harusnya di sini apa anak? Taken. Oh, bukan, take. Bukan juga, karena di sini was, maka di sini harusnya menggunakan kata kerja kedua. Take, took. Baik, ya. Jadi take, took. Maka di sini mestinya took money from your purse. Jadi dialah yang mengambil uang dari dompetmu kemarin. So, the answer is false. Well, student, that's all. Inilah latihan-latihan yang kita bahas hari ini for today untuk persiapan mid semester ya. Jadi soalnya Boolean ganda 20, modelnya sama, kemudian matchingnya 10 anak-anak, tidak hanya 5 ya. Kemudian true false juga 10. Jadi semuanya soal totalnya adalah 40. Belajar yang rajin supaya nilainya di atas 80 semua. Oke, thank you very much for joining this program, this lesson, and thank you very much for your attention. Good luck for you all, and I'm so sorry for making some mistake. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.